Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam latihan fisika. Pada chapter 6 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri pada gelombang bunyi. Kita lihat pada soal nomor 1. Suatu sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon menjauhi pendengar yang diam. Jika frekuensi bunyi 400 Hz dan kecepatan perambatannya 390 meter per sekon, hitunglah frekuensi gelombang bunyi yang terdengar. Kita lihat pada soal nomor 1. Untuk yang diketahui dalam soal, ini rambatan bunyinya 390 meter per sekon, VP-nya diam, frekuensi sumber bunyinya 400, berapakah FP-nya? Ini Fs-nya 400, FP-nya berapa? Kemudian kecepatannya menjauhi, maka bertanda positif. Maka ini adalah efek Dopplernya, persamaannya, sehingga V dibagi V ditambah Vs dikalikan dengan Fs. Ya, maka dengan demikian, ya, 390 dibagi 390 ditambah 10 dikalikan 400, ini adalah 400 dibagi 401, maka frekuensi yang didengar pada waktu menjauhi, ya, pada kecepatan 10 meter per sekon, ketemunya juga 390 Hz. Ya, ini pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Kereta A bergerak dengan kelajuan 72 km per jam. Kereta B dengan kelajuan 90 km per jam bergerak saling mendekati. Kereta A membunyikan peluit 650 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 350 meter per sekon, hitung frekuensi yang didengar masinis kereta B dari peluit kereta A. Nah, tidak usah dibingungkan, ya, yang A adalah sumber bunyi, ya, maka ini negatif 20 meter per sekon, ini perubahan dari 72 km per jam, ya, mendekati, ya, maka bertanda negatif. Ini frekuensi sumber bunyinya 650, kecepatan bunyi di udara 350 meter per sekon. Kereta B pendengar, ya, ini karena mendekati, ya, menjadi positif 25 meter per sekon, ini dari 90 km per jam. Inilah persamaan efek Doppler, maka hasilnya dari persoalan 2 adalah V ditambah VP dibagi V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs. 350 ditambah 25 dibagi 350 dikurangi 20 dikalikan dengan 650. Maka hasilnya 375 dibagi 330 dikalikan 650, maka 738,6 dalam satuan S. Silakan dihitung, ya. Inilah hasil dari persoalan nomor 2, yang atas ditambah, yang bawah dikurangi. Atau menyamakan, hasilnya adalah 740 S. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 3. Soal nomor 2, ya, ini nomor 2 tadi. Sekarang soal nomor 3. Sebuah lokomotif mendekati stasiun dengan kecepatan 30 meter per sekon.
mengeluarkan bunyi peluit 2000 Hz. Kecepatan bunyi di udara adalah 330. Kemudian frekuensi yang didengar oleh seseorang di stasiun berapa? Berarti seseorang di stasiun adalah diam, maka sumber bunyinya mendekati, kan itu. Nah, maka ini bertanda negatif, frekuensi sumber bunyinya 2000 ya. Kemudian yang cepat lambat gelombang bunyi di udara adalah 330. Kemudian FP-nya sama dengan berapa pada waktu seseorang diam di stasiun. Ini persamaan efek Doppler, maka sesuai dengan permintaan nomor 3, maka V dibagi V dikurangi Vs, karena mendekati dikalikan dengan Fs, maka 330 dibagi 330 dikurangi 30 dikalikan 2000, 330 dibagi 300 dikalikan 2000. Ini 11 ketemunya ya. Nah, maka dengan demikian 2220 Hz. Ya, mudah sebenarnya karena apa? Di sini sudah dilengkapi ya. Yang diketahui sudah dilengkapi dengan baik, maka kita mudah menyelesaikannya. Nomor 4. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 1024 Hz bergerak mendekati seorang pengamat dengan kecepatan ya, 34 meter per sekon. Ya. Ini kecepatan sumber bunyi. Ya. Kemudian ya, kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Jika pengamat menjauhi sumber bunyi 17 meter per sekon, frekuensi yang didengar oleh pengamat berapa? Jadi ini mendekati dengan kecepatan 34 meter per sekon. Ini namanya mendekati. Frekuensi sumber bunyi 1024. Yang di udara merambat 340 meter per sekon. Ini menjauhi juga bertanda negatif pada pendengarnya. Berapakah frekuensi pendengarnya? Ini persamaan efek Doppler, maka soal nomor 4 harus mengatakan bahwa V dikurangi VP karena menjauhi, kemudian V dikurangi VS karena mendekati, dikalikan dengan Fs. 340 dikurangi 17 dibagi ya, 340 dikurangi 34 dikalikan 1024. 323 dibagi 306 dikalikan 1024, hasilnya 1080 Hz. Ini yang kita inginkan. Ini persoalan yang harus kita ketahui yang sebenarnya. Ya, pendengarnya adalah mengatakan menjauhi, ya, menjauhi. Ini menjauhi, ini mendekati. Ya, kita lihat pada soal nomor 5. Seseorang meniup trompet dengan frekuensi 1008 Hz sambil bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon menuju pendengar yang mendekati dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini mendekati, ya, ini mendekati. Kan itu. Maka ini bertanda positif, ini bertanda negatif. Ya. Kita lihat frekuensi yang didengar seperti apa. Nah, ini mendekati. Frekuensinya adalah 1008 Hz. Ini namanya mendekati, ya, maka bertanda positif. Sehingga persamaan efek Doppler pada soal nomor 5 menjadi V ditambah VP dibagi V dikurangi VS dikalikan dengan Fs, maka 340 ditambah 2 dibagi 340 dikurangi 4 dikalikan 1008. Kan itu. Maka 342 dibagi 336 kali 1008 hasilnya 1026 Hz. Ya, silakan ini dihitung. Persoalannya ini harus diperhatikan ya, supaya kita tidak salah ya. Kalau sama-sama mendekati itu harus lebih besar frekuensinya ya. Itulah yang kita inginkan pada soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Sudah kita bahas bersama-sama. Semoga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pada gelombang bunyi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.